Oke, selanjutnya kita langsung panggil narasumber berikutnya. Iya. Berikutnya ini Mbak. Kita langsung aja panggil Mbak Miranda. Mbak Miranda. Oke. Halo Mbak Miranda. Gimana nih kabarnya Mbak? Halo, baik, gimana kalian? Ya, alhamdulillah baik juga ya. Kalau gitu Mbak Miranda bisa langsung kenalan sama spelling jurusan sama universitasnya juga. Oke, selamat siang semuanya. Selamat siang Bu Eva, Pak Imron, Pak Tri. Jadi perkenalkan, nama aku Miranda Nurfatiha. Dulu aku di IPA 3 di BES. Terus sekarang aku ada di FPI ITB. Salam kenal semuanya. Salam kenal Mbak Miranda. Oke, langsung ya. Kita langsung ke pertanyaan pertama. Setahu kita nih, Mbak Miranda ini udah keterima dari banyak kayak jalur buat masuk PTN ya. Benar banget. Banyak banget ini, ada Mandiri, ada SIMAK, masih banyak lagi. Nah, aku mau tanya nih Mbak, kayak kan dari sekian banyak diterima nih, kenapa akhirnya mutusin buat masuk ke ITB gitu? Oke, kebetulan jadi dari yang aku keterima tuh, aku rata-rata keterimanya di jurusan atau fakultas teknik. Nah, dari situ aku dan keluarga pikirnya kalau teknik yang ITB itu salah satu universitas terbaik untuk di tekniknya. Jadi aku memutuskan untuk masuk di ITB, dan jurusan atau fakultas yang aku dapat di ITB ini beda sama jurusan-jurusan yang aku dapat di universitas lainnya. Nah, di FPI ITB ini nantinya ada 4 jurusan di Ganesha sendiri yang itu bagus-bagus banget dan bakal punya peluang yang besar untuk di dunia kerja gitu sih. Sama nanti aku maunya cari relasi-relasi baru. Oke, kalau boleh tahu nih Mbak Miranda sendiri itu masuknya lewat jalur apa sih Mbak? Bisa di-spill mungkin? Aku di ITB maksudnya jadi seleksi mandiri. Kalau gitu kita mau nanya nih, sebenarnya untuk masuk ke mandirinya ITB itu dokumen-dokumen apa aja sih yang diperluin, dan mungkin perlu nilai juga, itu nilai apa sih yang paling gimana ya, paling dibutuhkan gitu, paling dilihat gitu, Atau minimal, mungkin ada minimal ada minimal nilai itu kan mungkin. Oke. Jadi ini sama semua ya, dibuat pendaftaran mandiri itu pasti perlu kayak ijazah, atau kalau belum ada biasanya pakai SKL, surat keterangan lulus, terus rapot semester 1-6, terus kayak nilai UTBK. Nah, yang paling penting adalah UTBK itu sendiri sih. Nah, kalau nilai UTBK itu mungkin karena di teknik ya, harusnya nilai fisika sama matematika, tapi kalau kalian harusnya TPS. Terus ada nanti perlu surat keterangan tidak buta warna, terus sertifikat lomba kalau ada. Oke. Kita mau tanya ke pertanyaan selanjutnya. Kalau untuk seleksi mandiri ITB itu kan pasti banyak yang mau ya. Iya, dan ini keren banget gitu. Itu persaingannya ketat nggak sih? Persaingannya harusnya ketat ya. Kalau soalnya di ITB sendiri banyak yang mau, meskipun udah dapat universitas lain, biasanya mereka tetap, beberapa orang bakal tetap daftar di ujian-ujian mandiri gitu. Nah, kalau aku sendiri di ITB ini aku pilih FPI, itu aku lihat dari nilai-nilainya. Kan sebenarnya nggak ada tuh kayak batas minimum nilai itu berapa untuk masuk di fakultas yang kalian mau. Nah, kalau aku sendiri, aku lihatnya itu dari sebaran nilai-nilai teman-teman yang udah keterima di SBMPTN di ITB. Biasanya bakal banyak banget yang nge-share, apalagi di Twitter tuh banyak banget yang nge-share kayak di fakultas ini mereka nilainya berapa, itu pasti banyak ada banget. Dan aku nyesuaiin nilai-nilai itu sama fakultas yang aku tuju gitu. Jadi tadi selain Mbak Miranda ini selain pinter juga, itu juga strategi ya. Itu strategi penting banget masuk ke PTN yang kita inginkan. Oke, mungkin sekarang nih buat Mbak Mas kelas 12-nya ada yang mau ditanyain ke Mbak Miranda, boleh banget sekarang ditanyain.
Ini serius nih, nggak ada yang nanya nih. Kalau nggak ada yang nanya, Ibu lagi nih yang nanya. Kayaknya Ibu banyak pertanyaan. Halo Miranda, Assalamualaikum. Gimana kabarnya? Waalaikumsalam, baik ya. Iya, ini kebanyakan ini dari kelas. Nanya Ibu dulu ya, 11 IPA 3 ya, banyak banget di sini ya. Oke, jadi Miranda, coba Miranda juga sepertinya sama kayak Atar ya pada saat itu ya, Bu, ada sedikit pembelokannya. Kenapa ini selalu Ibu garis bawahi? Karena memang di Semala itu cita-cita jadi dokter tuh kayaknya entah gimana caranya bisa sangat sulit untuk diarahkan ke tempat lain gitu loh. Miranda sendiri pasti sudah sangat merasa ketawa kan dia. Coba deh, kamu sekali lagi ceritakan dari yang pengalamannya Antar yang tadi ya sudah diceritakan gitu. Kalau Miranda ini bagaimana versinya Miranda nih? Dari pengen banget jadi dokter sampai susah dibelokin sampai Unar mau diportar segala macam sama Miranda kalau nggak keterima. Luar biasa Miranda ini ya Mbak, masih 23 dan ini apa semua anak-anak yang saya cintai yang di OSIS ini ya. Kalau kalian tahu Miranda ini bagaimana dia berjuang mempertahankan untuk tetap lurus gitu ya pada cita-citanya menjadi dokter sampai susah sekali dibelokkan gitu ya, dan akhirnya menjalani banyak sekali tes gitu ya, macam-macam tingkatan seleksi gitu ya. Dan sekarang berada di ITB. Tolong diceritakan itu Miranda, itu amazing. Silakan. Terima kasih Bu Eva. Jadi awal itu dari SNMPTN dulu ya mungkin. Sebenarnya aku dapat eligible dan peringkatnya lumayan. Tapi karena aku maunya tuh spesifik, jadi bukan yang kayak aku mau di jurusan itu aja, tapi aku juga mau jurusan dari universitas itu. Jadi aku mau di FK UNER aslinya. Nah, kalau dari sebelumnya, tahun-tahun sebelumnya itu yang diterima itu, kebetulan 2020 tuh diterima ada 9 orang. Terus di 2021 berkurang jadi cuma 3 orang. Nah, tapi aku karena dulu itu mikirnya, kalau SNMPTN, kalau misalkan aku milih yang lain, aku nggak bisa coba lagi nih di SBM sama Mandiri. Jadi aku di SNM-nya kalau misalkan aku nggak milih FK UNER, aku takutnya aku nyesel sendiri kenapa aku nggak nyoba gitu. Tapi akhirnya ya aku tahu bakal nggak keterima gitu. Terus akhirnya di SBMPTN aku tetap milih FK. Jadi aku nggak milih teknik sama sekali, aku milih FK terus. Di SBMPTN ini sebenarnya aku salah sih waktu belajar itu. Jadi aku pikirnya tuh aku harus bagus di semua mata pelajarannya. Kayak kan dulu tuh ada fisika, mat, kimia, sama biologi. Nah, aku mikirnya aku harus bagus di 4-4-nya ini. Dan waktu itu aku lebih takut di fisika sama matematika, jadi aku lebih ngejar di fisika matematika, dan benar akhirnya aku waktu nilai UTBK-nya keluar itu yang bagus malah fisika matematika, padahal aku pengen masuk di FK, harusnya biologi kimia. Nah, tapi akhirnya aku berusaha lagi, jadi aku nggak nyerah buat masuk di Universitas UPTN. Aku ikut lagi Mandiri, pasti ada saya kayak gagal tuh pasti sedih banget ya, apalagi lihat teman-teman tuh udah pada masuk di PTN dan aku udah nyanyain kesempatan waktu aku SNM dulu awalnya. Dan tapi aku tetap harus bangkit, gimana pun caranya aku harus masuk di PTN. Terus aku coba-coba mandiri semuanya, ya nggak semua juga sih, maksudnya kayak aku coba di FK juga aku coba mandiri FK, terus mandiri teknik, karena kebetulan keluarga aku sebenarnya di teknik. Jadi aku nyoba di teknik, dan alhamdulillah akhirnya keterima di beberapa universitas yang alhamdulillah juga bagus-bagus banget. Aku terima di ITB ini, ya aku di FTI, terus di SIMAK aku terima di arsitektur, terus di ITS aku terima di elektro, dan di UB aku terima di elektro. Nah, semuanya akhirnya dapetnya teknik, bukan FK seperti yang aku mau, tapi aku udah bersyukur banget bisa masuk di FTI ini. Tapi jadi kalian kalau mau milih itu, apalagi nih lagi SNM ya, kalian harus punya plan ke depannya. Kalau misalkan kalian udah pengen banget nih masuk di ini, tapi kalian harus ada plan selanjutnya biar kalian tuh kalau misalkan nggak masuk, nggak
gak bener-bener yang sedih banget gitu loh. Kalian punya plan selanjutnya, jadi kalian masih tetap bisa bangkit lagi gitu. Dan tetap pikirin kalau bisa ya ini jangan kayak misalkan kalian pilih salah satu lah, kayak mau di jurusan itu atau di universitas itu gitu. Oke, jadi harus persiapan juga ya. Tadi manajemen kegagalan itu penting ya, jadi harus ada setline-nya juga. Iya. Oke, mungkin next ini ada Mbak Keisha. Ini mau tanya, Mbak Keisha, dipersilahkan. Oh ya, ya, terima kasih Dek, Mbak Miranda. Saya izin mau nanya. Ini kan Mbak Miranda masuk FTI ya di ITB. Nah itu pastikan buat yang tahun pertama ada tahap persiapan bersama atau TPB. Nah dari Mbak Miranda sendiri ini cara belajar buat yang TPB ini kayak gimana ya? Soalnya kan itu kayak pelajaran SMA tapi pasti tingkatannya lebih sulit dari itu, dan kalau kelas ITB pasti kan emang pelajarannya lebih sulit. Gitu kira-kira cara belajar buat TPB kayak gimana ya Mbak? Terus ini ada pertanyaan titipan dari Vima yang hari ini berhalangan buat join Zoom. Nanya kalau Mandiri ITB itu kan baru ada akhir ini ya buat sistem diri ke FTI. Nanti sistemnya itu masuk ke kelas internasional atau kayak gimana ya Mbak? Ya makasih Mbak. Oke, nanti pertanyaannya. Jadi TPB kan sebenarnya mata pelajarannya, matkulnya itu matematika dasar, fisika dasar, kimia dasar. Katanya itu sama kayak SMA, tapi sebenarnya itu nggak segampang itu susah, jauh lebih susah. Dan kalau aku cara belajar sendiri, jadi nanti di sini tuh bakal ada yang kayak jual buku gitu. Itu isinya kayak soal-soal ujian tahun sebelumnya, dan biasanya tuh lebih ke arah mirip-mirip ya ujian nanti kita. Jadi kalau aku belajar dari soal-soal itu sama dengerin kelas itu bakal ada kayak beberapa dosen itu bakal kayak ada yang interaktif banget sama mahasiswanya, jadi kayak setiap pembelajaran tuh kayak nyuruh mahasiswanya untuk maju, ada yang kayak gitu juga, atau ada yang kayak lebih ke jelasin gitu. Itu harus nyesuaiin juga sama gimana dosennya nanti. Terus kalau TPB sebenarnya yang paling penting itu kalau di TPB, kalau menurut aku ya, itu gimana kamu bisa berteman sama sekitarmu. Jadi kamu nanti ada kayak teman belajarnya gitu loh. Kalau ada teman belajarnya kan lebih ke motivasi, dan kalau di FTI ini ada kayak yang terkenalnya tuh fakultas paling ambis. Jadi teman-temannya itu beneran bakal bikin kamu tuh untuk semangat banget buat belajarnya gitu. Dan gimana mandiri ya. Jadi kalau mandiri itu waktu 2022 kemarin sama kayak universitas lainnya daftar mandiri beda sama IUT ya. Itu ada beda lagi. Kalau IUT ada IUT sendiri sama mandiri sendiri. Nah kalau mandiri ini nanti masuknya di kelas reguler kayak teman-teman yang lain. Jadi bukan masuk di kelas internasional. Terus kalau mandiri ada beberapa jurusan yang udah buka peminatan. Jadi kalau misalkan SNM tuh kan ada yang kayak buka peminatan teknik kimia, teknik fisika. Nah kalau yang waktu tahunku itu yang buka peminatan langsung, jadi kamu langsung masuk ke jurusannya gitu, itu cuma teknik fisika. Nah tapi kalau tahun 2021 itu buat mandirinya buka untuk semua jurusan. Jadi beda-beda tiap tahun yang buka peminatan tuh siapa aja. Tapi kalau aku sendiri, aku milih buat nggak langsung masuk peminatan, jadi aku ikut TPB, mau ikut TPB tapi aku belum peminatan gitu. Terima kasih Mbak Miranda. Sudah terjawab sepertinya ya. Oke, terima kasih Mbak Miranda atas jawabannya. Ya, mungkin sekarang itu Mbak Miranda punya kata-kata motivasi nih buat Semalane 23.
kata-kata motivasi, sebenarnya ini kayak template ya, semangat buat teman-teman Smallani 23 buat ngejar universitas impiannya. Jangan mudah menyerah kalau misalkan kalian nanti nggak masuk di apa yang kalian mau, tetap kejar. Kayak dari teman-teman juga ada dari Safa, awalnya dia masih di STM, nanti akhirnya masuk di SIMA seperti apa yang dia mau. Jadi tetap semangat buat kejar impian universitasnya itu, terus jangan lupa perbanyak doa sama belajar. Semangat suksesnya. Terima kasih banyak Mbak Miranda.